Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Phil Jones dibanderol 380 miliar rupiah. Siapa yang mau? Setelah sepi peminat pada bursa transfer musim panas lalu, Jones kembali berstatus for sale untuk Januari nanti. Dengan usia yang sudah 28 tahun, Jones butuh bermain reguler demi kebaikan karirnya. Masalahnya, kini adalah MU membandrol Jones 20 juta pound sterling atau sekitar 380 miliar rupiah. Jumlah itu tentu terbilang tinggi untuk pemain seperti Jones. Meski demikian, dikutip Daily Mail, MU tetap bersikukuh dengan keinginannya menjual Phil Jones di harga tersebut 2 bulan mendatang. Ini tinggal bagaimana cara manajemen mencari klub yang benar-benar mau membayar semahal itu. Ancaman Juventus untuk Paulo Dybala. Tutto Mercato Web mengklaim bahwa situasi kontrak Dybala memasuki babak baru. Juventus disebut mulai kehabisan kesabaran dengan sang striker. Dybala diketahui beberapa kali menunda proses pembicaraan kontrak barunya ini. Laporan itu menyebut bahwa sang striker menuntut gaji yang besar di kontrak barunya. Namun Juventus mencoba untuk berkompromi. Manajemen Juventus sudah mulai habis kesabaran. Mereka diberitakan sudah memberikan penawaran terakhir mereka bagi Dybala. Angka kontraknya sudah lebih tinggi dari penawaran awal. Jika Dybala tidak mau menaikkan kontrak baru, maka mereka akan melego sang striker di tahun 2021 mendatang. Wow, Chelsea masukkan Peter Cech ke skuad Premier League mereka musim ini. Nama Cech secara mengejutkan masuk ke dalam skuad Chelsea untuk Premier League musim ini. Klub-klub memang wajib menyetorkan nama skuad mereka maksimal pada Selasa 20 Oktober 2020 sore waktu setempat. Dalam keterangan di laman resmi mereka, Chelsea menyebut bahwa keputusan memasukkan Cech dibuat karena mereka membutuhkan kiper untuk situasi darurat. Ini merupakan langkah pencegahan karena kondisi yang tidak menentu akibat krisis COVID-19. Dia mengambil posisi sebagai pemain non-kontrak. Bunyi penjelasan Chelsea. Ketika Madrid harus memilih di antara Mbappe atau Haaland, sempat ada kabar bahwa Real Madrid akan memboyong keduanya. Mereka akan jadi ujung tombak masa depan Los Blancos. Namun raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan terpaksa harus mengakhiri ketertarikannya pada salah satu di antara Kylian Mbappe atau Erling Haaland musim panas mendatang. Kabar ini dilansir oleh Sport. Media Prancis itu mengatakan Florentino Perez terpaksa harus memilih antara Kylian Mbappe dan Erling Braut Haaland. Hal ini tak lepas dari seretnya pemasukan kas klub. Situasi ini terjadi karena adanya pandemi virus corona. Real Madrid kehilangan pemain penting jelang hadapi Shakhtar. Real Madrid saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Shakhtar Donetsk. Pada sesi latihan yang dilakukan di Valdebebas itu, hampir semua pemain Madrid yang fit hadir. Namun ada satu pemain penting Los Blancos yang justru tak terlihat sama sekali di sesi latihan tersebut. Pemain penting yang tak hadir di sesi latihan Madrid itu adalah Sergio Ramos. Kapten Madrid itu dikabarkan tak mengikuti sesi latihan jelang laga versus Shakhtar karena memang sedang dalam keadaan yang kurang fit. Dalam 19 pemain yang dibawa Madrid itu tak ada nama Sergio Ramos. Jadi dapat dipastikan kondisi kurang baik yang dialami Ramos cukup mengkhawatirkan. Positif COVID-19, Serge Gnabry absen di laga Bayern versus Atletico. Bayern Munich mengkonfirmasi Serge Gnabry akan absen di laga kontra Atletico Madrid di Allianz Arena Kamis 22 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Penyerang asal Jerman itu dinyatakan positif COVID-19 satu hari jelang Bayern menjalani laga perdana grup A Liga Champions 2020-2021. Melalui akun Twitter resminya, Bayern mengumumkan Gnabry terpapar virus corona. Padahal pada akhir pekan lalu Gnabry sempat memperkuat Bayern dalam kemenangan telak atas Arminia Bielefeld 4-1 di ajang Liga Jerman 2020-2021. Jumpa Liverpool ini adalah tantangan besar buat Ajax.
Pelatih Ajax Amsterdam Erik ten Hag mengaku akan menghadapi tantangan besar pada laga perdana grup D Liga Champions 2020-2021. Ajax akan bertemu Liverpool di Johan Cruyff Arena. Statusnya sebagai juara Liga Inggris 2019-2020 membuat ten Hag merasa sangat was-was saat jumpa tim besutan Jurgen Klopp tersebut. Liverpool adalah tantangan besar. Mereka saat ini adalah tim terbaik di dunia. Jika Anda memenangkan Liga Champions dan Liga Inggris dalam waktu 2 tahun, maka Anda adalah pesaing kuat untuk gelar Liga Champions lagi, ungkap ten Hag mengutip dari laman resmi UEFA. Joel Matip dipastikan absen lawan Ajax. Liverpool mendapatkan pukulan telak dengan harus absennya Joel Matip dalam lawatan ke markas Ajax Amsterdam. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan bagi Liverpool karena sebelumnya mereka sudah dipastikan tak bisa menurunkan Virgil van Dijk yang mengalami cedera parah. Selain Matip dan Van Dijk, Liverpool juga dipastikan tak akan bisa memainkan gelandang anyar mereka Thiago Alcantara di kandang Ajax. Punya tren buruk, Inter tak khawatir jelang tampil di Liga Champions. Kiper Inter Milan Samir Handanovic mengaku tak khawatir jelang tampil di laga perdana Liga Champions 2020-2021. Meski dalam beberapa laga terakhir Inter memiliki tren buruk, tetapi Handanovic memastikan mereka siap menjalani laga kontra Borussia Mönchengladbach di San Siro. Terkhusus untuk Handanovic, ia sendiri terbilang gagal tampil baik awal musim Liga Italia 2020-2021. Sang kiper mengalami kebobolan sebanyak 8 gol dalam 4 pertandingan. Situasi ini jelas mengkhawatirkan. Dinamo Kiev versus Juventus, Morata 2 gol, Bianconeri menang 2-0. Juventus memulai perjalanan mereka di Liga Champions musim ini dengan hasil positif. Bertamu ke kandang Dinamo Kiev di Stadion NSK Olimpijski Selasa 20 Oktober pada matchday pertama grup G, Bianconeri unggul 2-0. Gol pada pertandingan ini baru tercipta di menit ke-46 melalui gol Alvaro Morata. Juventus menggandakan keunggulan melalui gol kedua Alvaro Morata di menit ke-84. Skor 0-2 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Juventus menempati posisi kedua grup G dengan torehan 3 poin, sedangkan Dinamo Kiev berada di posisi ketiga dengan 0 poin. Barcelona versus Ferencváros, Pique kartu merah, Los Blancos menang 5-1. Duel Barcelona versus Ferencváros pada matchday pertama grup G Liga Champions digelar di Camp Nou Rabu 21 Oktober. Los Blancos menang telak dengan skor 5-1. Wasit menunjuk titik putih setelah Messi dilanggar oleh Adnan Kovacevic. Messi yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Here comes Messi. Enough power to get it under. Setelah itu, Barca mencetak 2 gol melalui Ansu Fati di menit ke-42. Ansu Fati trying to get there and he doesn't. Dan Filipe Coutinho di menit ke-52. Fati tricks it out to Coutinho. From Ansu Fati. Di menit ke-70, tim tamu mendapat hadiah penalti setelah Gerard Pique melanggar Tokmak Nguyen yang berujung kartu merah. Sang eksekutor, Ihror Karatin, menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah itu, tim tuan rumah mencetak 2 gol tambahan melalui Pedri di menit ke-82. Dan Ousmane Dembele di menit ke-89. Skor 5-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Barcelona memuncaki klasemen sementara grup G dengan torehan 3 poin, sementara Ferencváros berada di posisi akhir dengan 0 poin. PSG versus MU, Setan Merah menang 2-1. Manchester United berhasil meraih kemenangan pada matchday pertama Liga Champions Grup H di Parc des Princes Rabu 21 Oktober. Menghadapi Paris Saint-Germain, Setan Merah menang 2-1. Penalti untuk MU di menit ke-20. Bek PSG Abdou Diallo melanggar Anthony Martial dari belakang di kotak penalti. Bruno Fernandes sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. PSG menyamakan kedudukan di menit ke-55 melalui gol bunuh diri dari Anthony Martial. Setan Merah kembali unggul di menit ke-87 melalui sepakan Marcus Rashford.
Rashford did well, and it's in, and Manchester United. Skor 1-2 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat MU berada di posisi kedua grup H dengan koleksi 2 poin, sementara PSG berada di posisi ketiga dengan 0 poin. Hasil Liga Champions, Chelsea versus Sevilla berakhir tanpa gol. Chelsea dan Sevilla berbagi angka dalam pertandingan Liga Champions Grup E di Stadion Stamford Bridge Rabu 21 Oktober. Duel kedua tim tersebut berakhir sama kuat 0-0. Sevilla lebih mendominasi serangan dengan 3 tembakan ke gawang dan 56% penguasaan bola berbanding Chelsea yang hanya 2 kali melakukan percobaan dan menguasai bola 44%. Namun tak ada gol tercipta di pertandingan ini. Dengan hasil ini Chelsea dan Sevilla menempati tempat ketiga dan keempat klasemen Grup E. Lazio versus Dortmund di Borussen tak berdaya di Olimpico. Pertandingan antara Lazio melawan Dortmund dalam laga grup F Liga Champions di Stadion Olimpico Rabu 21 Oktober berjalan menarik. Si Elang berhasil menang dengan skor 3-1. Di babak pertama, tim tuan rumah berhasil mencetak 2 gol melalui Ciro Immobile di menit ke-6 dan gol bunuh diri Marwin Hitz di menit ke-23. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Di menit ke-71, Erling Haaland berhasil menipiskan ketertinggalan. Namun 5 menit berselang, Lazio berhasil mencetak gol tambahan melalui Akpa Akpro. Skor 3-1 bertahan hingga laga usai. Dengan kemenangan ini, Lazio menempati posisi puncak grup F dengan 3 poin, sementara itu Dortmund harus duduk di urutan terakhir. Hasil Liga Champions hari ini. Zenit kalah 1-2 atas klub Bruges, RB Leipzig menang dengan skor 2-0 atas Istanbul Basaksehir, Rennes bermain imbang melawan Krasnodar dengan skor 1-1. Lionel Messi dan Ansu Fati cetak sejarah. Lionel Messi dan Ansu Fati berhasil mencetak sejarah dalam laga grup G Liga Champions kontra Ferencvaros di Stadion Camp Nou Rabu 21 Oktober. Dalam pertandingan tersebut, Lionel Messi mencetak sejarah di Liga Champions sebagai pemain pertama yang selalu menciptakan gol dalam 16 musim beruntun. Sedangkan Ansu Fati merupakan pemain di bawah 18 tahun pertama yang berhasil mencetak lebih dari 1 gol di Liga Champions. Tepatnya Ansu Fati saat ini berusia 17 tahun 355 hari. Jagoan penalti setan merah perbaiki rekor. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes sukses memperbaiki rekornya yang sempat ternoda pada laga Liga Inggris kontra Newcastle United Minggu 18 Oktober. Keberhasilan membobol gawang PSG via sepakan 12 pas membuat pemain berusia 26 tahun ini sukses mencetak rekor baru. Dilansir dari Opta-Jo, ex pemain Sporting CP ini telah mencetak 11 gol dari 12 kesempatan penalti yang dia dapatkan sejak debutnya bersama Manchester United pada Februari 2020. Jumlah gol penalti Fernandes saat ini lebih banyak daripada pemain lain yang memperkuat tim di 5 liga top Eropa. Mesut Ozil terdepak dari skuad Arsenal di Liga Inggris. Arsenal mencoret Mesut Ozil dari daftar pemainnya di Liga Inggris. Bintang asal Jerman itu pun tak akan bermain buat The Gunners hingga tahun depan. Selain Ozil, Sokratis juga dicoret dari daftar tersebut. Melansir The Sun, pencoretan Ozil dan Sokratis dilakukan sebagai bagian dari aturan yang ditetapkan Premier League. Seperti diketahui, setiap tim Liga Inggris hanya bisa memiliki 17 pemain yang bukan berasal dari Akademi Inggris, sementara Arsenal saat ini mempunyai 19 pemain non-homegrown. Setiap klub diperbolehkan merevisi skuad mereka pada tahun baru 2021. Kendati demikian, Mesut Ozil diperkirakan tidak akan dilirik manajer Mikel Arteta sepanjang musim ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!